Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sungguh kita boleh berbahagia kalau pada hari ini sebagaimana kita ada, semua adalah karena kasih anugerah daripada Tuhan. Nah tentu saya pertama-tama mau mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan sudah boleh berikan buat saya melalui hambanya Pastor Niko Nyoto Raharjo sebagai gembala jemaat daripada Gereja PT Indonesia Sukawarna Bandung. Pada hari ini kita mau boleh bersama-sama masuk di dalam satu pesan Tuhan, yaitu dengan satu temanya adalah tahan uji. Apa temanya? Tahan uji. Saudara, kalau kita boleh renungkan sejenak, bagaimana hidup kita ini, hidup manusia tuh penuh dengan berbagai macam ujian. Anak kita mungkin selesai kelas 6, dia mau masuk ke SMP, dia mesti ikut ujian dulu. Begitu lulus daripada SMP, dia mau naik ke SMA maupun juga sekolah kejuruan, tetap juga dia harus ada mengikuti ujian. Begitu selesai, baik itu mungkin SMP, baik itu sekolah kejuruan, mau masuk ke SMA, mesti juga ikut kepada ujian lagi. Sampai kepada SMA, mau naik ke universitas, sekolah universitas, harus ikut ujian. Selesai dari universitas atau di dalam perjalanan universitas, tetap lagi harus mengikuti ujian demi ujian. Jadi begitu banyak ujian. Kita beli motor, dan karena kita adalah orang-orang percaya yang taat kepada pemerintah, maka kita juga mau mengajukan SIM. Dan waktu kita ajukan SIM untuk motor, kita juga mesti ikut ujian. Jadi hidup ini diuji, dan diuji. Dan ternyata ini juga ada di dalam firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama dari ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama baca Yakobus pasal yang pertama dari ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah bagaimana tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Puji Tuhan, luar biasa ayat ini. Saya mau ulangi kembali. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, dari satu ayat ini kita dengan sederhana mau kupas bentar. Bagaimana berkat, saya ulangi kembali, berkat dalam tahan uji. Berkat dalam tahan uji. Katakan yes, siapa mau diberkati Tuhan? Puji Tuhan, kita pasti semuanya mau diberkati oleh Tuhan. Katakan kembali amin. Saudara, saya tentu ingin diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata berkat dalam tahan uji itu ada dua hal yang tersirat daripada Yakobus pasal yang pertama dari ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita simak. Apa berkat yang pertama? Ternyata berkat yang pertama adalah berkat bahagia. Sama-sama ulangi dengan saya, katakan apa? Berkat bahagia. Puji Tuhan. Waktu kita dengar bahagia, orang bahagia ini bukan karena banyak uang. Oh bukan. Orang bahagia ini bukan berderet itu titelnya luar biasa banyaknya. Orang yang berbahagia ini bukan yang banyak pabriknya. Ternyata bukan itu. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang menurut Yakobus 1 ayat yang ke-12 tadi, pada waktu dia tahan uji, waktu dia ada di dalam pencobaan, waktu dia ada di dalam masalah, waktu Tuhan izinkan terjadinya pencobaan dalam hidupnya dia, ujian di dalam hidupnya dia, maka dia lulus dan dia akan menjadi orang yang berbahagia.
Kekristenan itu kita mesti naik, diuji. Setiap hari ada langkah naik seperti orang naik tangga. Step 1, nanti naik lagi step 1, naik lagi step 1. Demikian terus kita naik satu step demi satu step sampai kita ke atas bertemu dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya punya pengalaman pribadi. Ini menjadi pelajaran tentu buat saya, buat kita semua waktu kita dengar pengalaman ini. Kurang lebih di dalam tahun 98, 99. Oh, udah cukup lama betul. Berarti udah 25 tahun kurang lebih kan. Sekitar tahun-tahun itu, saya itu dapat satu pekerjaan. Dan pekerjaannya itu lumayan besar. Ada di luar daerah daripada Jawa. Lalu saya mulai kerjakan, dibayar dengan baik, dibayar dengan baik, dibayar dengan baik. Sampai kepada penyelesaian daripada pekerjaan ini, ternyata untuk pelunasan daripada pekerjaan yang sudah selesai saya selesaikan dengan baik ini, ternyata diulur-ulur. Waduh, pokoknya macam-macam dah. Itu alasannya beginilah, alasannya beginilah, alasannya begitu, alasannya begitu, macam-macam alasan 1001 macam. Intinya di akhir kata pokoknya mereka tidak mau bayar. Nggak tahulah saya apa yang terjadi, tapi tidak mau bayar. Saya masuk ke dalam situ karena ada kawan saya yang memang memberikan saya kesempatan untuk saya menjadi salah satu bagian untuk menyelesaikan pekerjaannya mereka. Aduh, rasanya itu waktu saya dengar bagaimana mereka itu berkelit dan tidak mau bayar. Saya betul-betul kesel, marah, sakit hati juga, kecewa. Itu ada dalam hati saya. Aduh, rasanya jauh daripada kebahagiaan. Wah, benar-benar berat rasanya pada waktu-waktu itu. Dan saya sendiri ngalamin bagaimana orang yang hatinya ini gak beres. Punya kekesalan, punya kemarahan, punya kebencian, punya sakit hati. Itu ternyata gak enak loh. Benar-benar gak enak. Saya tidur, wajahnya itu orang ada di langit-langit kamar tidur saya. Saya makan, makanannya enak. Tapi akhirnya nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena ternyata wajah daripada orang yang boleh dikatakan mengecewakan, membuat hati saya ini sakit, itu ada di piring makanan yang enak ini. Jadi saya nggak bisa nikmati. Ini makanan nggak bisa nikmati, tidur nggak bisa nikmati. Dan ini terjadinya bukan hanya seminggu, bukan hanya 2 minggu, bukan hanya 3 minggu, berbulan-bulan. Saya pikir masa saya hidup seperti kayak begini. Saya mesti ambil terobosan. Saya nggak mau hidup saya itu dipenuhi dengan hal-hal yang jauh daripada firman Tuhan. Hal-hal yang negatif, tentu langkah-langkah kita menjadi langkah yang negatif. Saya ambil keputusan, oh enggak. Saya mau melepaskan pengampunan, saya mau melepaskan segala sesuatunya yang ada dalam hati saya. Saya mau doain, saya mau ampuni. Sudah rasanya sedikit plong. Mungkin kalau plongnya tuh baru setengah begitu kan. Masih ada rasanya, masih ada sedikit yang belum, masih mengganjel. Itu kejadian kurang lebih sebelum tahun 2000. Apa yang terjadi? Tuhan itu bisa putar segala sesuatu. Bisa katakan amin? Tuhan bisa putar, memutar balik segala sesuatu. Satu waktu di dalam tahun 2005, 2006. Sekarang kalau dia, kawan saya ini yang memberi pekerjaan kepada saya, sekarang pada 2005-2006 itu saya justru yang bisa memberi pekerjaan kepada dia. Sementara kondisi yang saya dengar daripada kawan saya ini ternyata tidak baik. Saya pada waktu itu justru bisa memberikan pekerjaan kepada dia. Melalui proses-proses administrasi tentu yang semua berjalan dengan baik.
Akhirnya ini kawan saya ini dia bisa selesaikan pekerjaan. Dan apa yang terjadi? Semua hak pembayaran saya lepaskan untuk dia untuk dibayar. Pada waktu saya bisa lakukan itu rasanya seperti sumbatnya di dalam hati saya dicopot penuh plek. Aduh, rasanya begitu bahagia. Saudara yang kasih Tuhan, rupanya Tuhan mau kita itu bertahan pada waktu kita mengalami ujian. Saya bertahan untuk saya lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya gak mau kebawa dengan arus untuk saya terus hidup di dalam sakit hati, kebencian, kemarahan. Oh gak mau. Saya mesti ambil keputusan dan saya mau lepaskan pengampunan. Dan saya rasanya hidup saya sungguh dilepaskan dan berbahagia. Kalau hari ini ada di antara saudara mungkin mengalami seperti saya, ayo coba lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Doakan, ampuni, kasihi musuhmu. Bukan itu saja, ditampar pipi kiri, suruh kasih yang kanan. Betul? Itu yang Tuhan mau. Diminta jalan 1 mil, bukan jalan 1 mil, jalan 2 mil. Saya jalan 2 mil pada waktu itu, saya jalan. Saya berkati dia. Bukan hanya sekedar doakan, bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi saya memberkatinya. Saya pernah dengar satu kesaksian, satu lagi, yaitu bagaimana orang yang bertahan dalam ujian, waktu Tuhan izinkan terjadi ujian, maka dia mengalami kebahagiaan. Ada satu pendeta, gembala jemaat, ada di daerah Lampung bagian dalam. Dia menggembalakan di sana mungkin udah 15 tahun, lebih 15 tahun sampai 20 tahun. Waktu mereka sedang beribadah pada hari Minggu, tiba-tiba digeruduk sama masyarakat. Bukan masyarakat sekitar mereka, karena udah puluhan tahun di daerah situ semuanya aman tentram. Ternyata masyarakat dari luar datang dan singkat cerita mereka diusir keluar dari dalam ruangan yang sementara mereka beribadah. Dan bukan berhenti diusir keluar saja, itu gereja disiram sama minyak tanah, dibakar habis. Bagaimana rasanya ini gembala sidang, gembala jemaat ini, waktu dia lihat bangunan gedung ibadah yang mereka sudah bangun selama sekian belas tahun itu hancur rata dengan tanah. Aduh, hancur hatinya. Hancur hatinya, semua jemaat hancur hatinya. Tapi ini gembala sidang, dia bangkit kembali. Dia ajak jemaatnya, ayo kita tetap bertahan, kita tetap berdoa, kita tetap berada di tempat ini. Kita tahu Tuhan sekali waktu pasti tolong kita. Dan mereka tetap bersatu hati, tetap bersemangat. Mereka bersama-sama masuk di dalam doa setiap hari di tempat itu. Mereka bertahan dalam kebenaran, gak membalas, gak lakukan apa-apa. Mereka tetap bertahan untuk dalam kebenaran dan bergantung kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kurang lebih beberapa lama kemudian, mungkin 1 tahun setelah terbakar, itu ada rombongan. Yaitu rombongan para hamba-hamba Tuhan, sebetulnya hamba-hamba Tuhan para pengusaha. Mereka sedang mission trip, masuk ke pelosok-pelosok, mereka melakukan penginjilan-penginjilan ke pelosok-pelosok. Mereka sampai ke tempat itu, mereka dengar apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mereka urunan ini pengusaha, dibangun kembali itu gedung gereja. Utuh kembali, bahkan lebih bagus daripada yang dulu. Sehingga pada waktu ini gembala jemaat membuka kembali ibadahnya. Dia berdiri depan mimbar dan dia berkata begini, puji Tuhan, untung gereja kita dibakar. Kalau enggak, kita enggak punya gedung gereja yang benar lebih baik ini. Mereka semuanya berbahagia. Karena apa? Mereka bertahan pada waktu mereka ada di dalam ujian. Ayo saudara yang kasih Tuhan, saya ajak kita semuanya.
Nggak tahu ujian apa yang saudara sedang hadapi pada hari-hari ini. Tapi Tuhan cuma pesan sama kita, ayo kita tetap. Waktu kita ada dan ujian itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan ada yang mundur. Tapi kita bertahan. Kita bertahan. Karena kita bertahan dalam kebenaran, pasti kebahagiaan akan Tuhan sediakan buat kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Baik saudara yang kasih Tuhan. Itu hal yang pertama dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Selain daripada berbahagia, berkat di dalam bertahan, yang kedua adalah berkat mahkota apa? Kehidupan. Berkat apa? Mahkota kehidupan. Mari kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat dari ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sama-sama kita baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakimnya adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada siapa? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa yang rindu kedatangan Tuhan? Hari-hari ini Tuhan pasti segera datang untuk menjemput gerejanya. Katakan amin. Saudara, ayat ini menjadi begitu populer. Seringkali kita lihat waktu ada rekan kita, waktu mungkin keluarga kita, sahabat handetolan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ayat ini seringkali muncul. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku telah menyelesaikan, mencapai akhir dari pertandingan ini. Saya mau ibaratkan gini, saudara bayangkan sebentar. Hidup orang Kristen ini seperti dalam pertandingan lari. Kalau saya mau analogikan lari, ada lari sprint cepat 100 meter, 400 meter, tapi juga ada lari maraton 5 kilometer, 10 kilometer, 20, 30, 40 kilometer, lari maraton. Kita lari. Itu perjalanan hidup kita. Seringkali di tengah jalan kan, seorang pelari dapat gangguan tuh, macam-macam. Entah beginilah, sepatunya barangkali copot, entah barangkali ada yang godain, ada kerikil barangkali, macam-macam. Ada banyak hal-hal yang menghalangi perjalanan dia. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan pesan sama kita, perjalanan hidup kita ini masih panjang. Tuhan segera datang, kita masih ada hari esok, kita masih ada hari esok. Kalau sebelum Tuhan datang menjemput kita, kita masih punya hari, kita masih punya hari. Tuhan pesankan, ayo selesaikan kita punya tugas. Artinya finishing well, sampai kepada garis akhir. Jangan ada seorang pun yang mundur, jangan. Saudara yang kasih Tuhan, tantangan boleh ada, pandemi boleh ada, ekonomi boleh berat, saudara yang kasih Tuhan. Tapi biarlah kita ini memiliki yaitu semangat yang besar. Pada waktu kita jadi seorang pelari, baik itu sprint maupun maraton, atlet-atlet itu harus memiliki stamina yang kuat. Stamina yang kuat, stamina jasmani yang kuat. Nah, di dalam ayat ini Tuhan pesankan bagi kita, biar kita memiliki stamina rohani yang terus menerus. Kadang-kadang kita teler, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita lesu, gak ada lagi semangat. Gak apa-apa, tapi jangan keterusan. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu bolehlah. Tapi jangan sampai berbulan-bulan, dan akhirnya kita justru menjadi orang yang hilang. Di tengah-tengah pandemi ini kan, jemaat itu terbagi beberapa kelompok. Ada jemaat yang begitu antusias, wah on site, dia datang dengan penuh semangat, rohnya menyala-nyala, nyanyinya juga luar biasa penuh semangat. Tapi juga ada jemaat, udah dah, kita mah ibadah saja udah cukup, di rumah aja, setel TV kesana kemari, pencet ini, pencet itu, lihat yang ini, lihat yang itu. Jangan, saudara yang kasih Tuhan.
Usahakan kita boleh ada di dalam satu perkumpulan orang-orang kudus. Memang mungkin ada yang takut karena mungkin sakit apa-apa. Tetapi rupanya banyak yang sudah keenakan ada di rumah. Saya harapkan saudara jangan, tapi biarlah kita memiliki kembali. Kita jaga stamina rohani kita seperti pelari-pelari tadi. Mereka jaga stamina jasmani mereka sampai dengan garis akhirnya. Kita perlu jaga stamina rohani kita pada hari-hari ini. Untuk apa? Sampai kepada garis akhir. Dan kita menerima apa? Mahkota kehidupan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini dari firman yang singkat ini kita boleh belajar bagaimana orang-orang yang bertahan di dalam ujian mereka akan mengalami kebahagiaan. Bagaimana orang-orang yang bertahan di dalam ujian mereka akan mendapatkan yaitu mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya dan kita mau berdoa. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau lihat setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka boleh berada pada hari ini. Tuhan tolong, masalah apapun yang mereka hadapi pada hari-hari ini, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka tetap bertahan di dalam segala masalah yang mereka hadapi, yang Engkau izinkan boleh ada di dalam hidup kami, untuk menguji setiap kami supaya kami tetap naik level pada hari-hari ini Tuhan. Engkau mau supaya level kami dalam rohani lebih naik lagi, lebih naik lagi Tuhan. Tolong kami semuanya Tuhan. Bapa, Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan, yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau sudah kuatkan dalam nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami boleh bersyukur Tuhan. Biar pesan-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami semuanya bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menteraikan setiap firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.